bilang antar. Please ya. Siapa tuh 4? Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film Indonesia yang berjudul Posesif yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang kisah dua sejoli yang mana laki-lakinya memiliki sifat posesif dan suka mengekang. Tapi si perempuan masih saja terus bertahan dengan laki-laki tersebut. Alhasil banyak sekali terjadi konflik antara mereka berdua. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita saksikan langsung filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang perempuan. Dia bernama Lala. Lala merupakan atlet lompat renang. Di sekolahannya, dia memiliki teman yang bernama Ega dan Rino. Lalu saat Lala mau masuk kelas, dia mendapati ada murid baru yang sedang dihukum oleh guru karena memakai sepatu berwarna putih. Scene berpindah di ruang guru. Saat itu Lala sedang menulis. Tiba-tiba murid baru itu masuk dan menyelinap di bawah mejanya Lala. Murid baru ini bernama Yudis. Singkat cerita, Yudis ingin mengambil sepatunya kembali yang berada di lemari guru. Melihat hal itu, Lala pun mencoba untuk membantu Yudis dengan mengambilkan sepatunya. Tapi apa daya, perbuatan mereka dilihat oleh guru. Alhasil guru itu marah dan menghukum Yudis dan Lala untuk keliling lapangan basket. Semenjak kejadian itu, hubungan Lala dan Yudis semakin akrab saja. Mereka berdua selalu menghabiskan waktu bersama untuk pergi ke suatu tempat. Dan akhirnya mereka pun jadian. Scene berpindah di rumah Lala. Saat itu ayah Lala sedang membuatkan minuman untuk Lala supaya Lala kuat karena ayah Lala ingin anaknya menjadi penerus ibunya, yaitu seorang atlet lompat renang yang handal. Singkat cerita, ibu Lala telah meninggal dan ayah Lala ingin anaknya menerusi jejak ibunya itu. Keesokan harinya terlihat Lala sedang latihan seperti biasa. Yudis pun selalu mengikuti Lala kemanapun dia pergi. Tapi saat itu Yudis melihat Lala sedang dicuekin oleh ayahnya sendiri karena potensi Lala sebagai atlet renang jadi menurun. Dan malam pun tiba, terlihat Yudis masih menunggu Lala. Lalu Yudis pun berkata kepada Lala untuk istirahat sejenak dan menikmati waktu. Tapi apa daya, Lala yang saat itu masih di bawah pengawasan orang tuanya, sehingga Lala takut jika orang tuanya jadi kecewa terhadapnya. Lalu keesokan harinya terlihat ayah Lala sedang memuji atlet yang bernama Jihan di depan Lala. Sontak saja mendengar hal itu, Lala pun jadi kecewa terhadap ayahnya karena lebih memilih orang lain dibandingkan anaknya sendiri. Scene berpindah di rumah Lala. Saat itu ada Yudis yang datang ke rumahnya Lala, tapi dia tidak menemukan Lala. Dan malam pun tiba. Tiba-tiba Lala pulang bersama dengan Rino. Sontak saja melihat hal itu, Yudis pun jadi cemburu dan marah kepada Lala karena sudah tidak memberi kabar kepadanya. Scene berpindah di rumah Yudis. Saat itu Yudis sedang meminta izin kepada mamanya untuk ngekos di Jakarta. Mendengar hal itu, mama Yudis pun menolak permintaannya Yudis. Setelah itu, di dalam mobil terlihat Yudis sedang mengantar Lala untuk latihan berenang. Lalu Yudis mencoba untuk bermesraan dengan Lala. Tapi apa daya, saat itu Lala sedang sibuk karena dia akan mengikuti SEA Games lomba renang. Melihat Lala yang tergesa-gesa, Yudis pun jadi marah kepadanya. Yudis mengira Lala sudah tidak sayang lagi terhadapnya, dan Lala akhir-akhir ini tidak punya waktu untuk dia. Sontak saja melihat ekspresi Yudis seperti itu, Lala pun jadi kecewa kepada Yudis karena tidak mengerti dengan keadaan Lala saat ini. Lalu Lala pun pergi meninggalkan Yudis. Saat Lala sedang latihan, ternyata Yudis masih setia menunggu Lala di kursi tamu. Saat Lala mau lompat, tiba-tiba ayah Lala tidak mengizinkan Lala untuk lompat. Dia malah menggantikan Lala dengan Jihan. Sontak saja melihat hal itu, Lala pun jadi kecewa karena posisinya digantikan oleh Jihan. Alhasil hal tersebut dilihat oleh Yudis. Tiba-tiba Yudis pun mencoba untuk melaseri matanya Jihan supaya Jihan jadi tidak fokus untuk melompat. Alhasil penampilan Jihan jadi gagal dan dia pun berkata kepada ayah Lala bahwa ada orang yang melaseri matanya. Sontak saja melihat hal itu, Yudis pun langsung menyembunyikan lasernya itu. Lalu ayah Lala mencurigai Yudis yang telah meleseri matanya Jihan.
Dia pun langsung menyidak Yudis. Tapi apa daya dia tidak menemukan apa-apa di badannya Yudis. Melihat Jihan dan ayahnya sudah menuduh pacarnya, Lala pun marah kepada ayahnya dan dia pun berkata kepada ayahnya kalau dia ingin keluar dari tim renang. Lalu dia pun pergi meninggalkan ayahnya itu. Setelah Lala keluar dari tim renang, dia terlihat galau dan ayah Lala pun juga ikut sedih. Tapi Yudis pun selalu berikan semangat untuk Lala. Alhasil Lala pun jadi gembira lagi setelah dihibur oleh Yudis. Scene berpindah di sebuah kafe. Saat itu Lala sedang bersama Ega dan Rino. Karena saking asiknya bermain dengan temannya, Lala pun tidak menyadari kalau Yudis menelpon handphonenya berkali-kali. Tiba-tiba Yudis pun mengirim pesan ke Rino. Dia berkata ke Rino, "Apakah Lala sedang bersamamu?" Rino pun menjawabnya, "Iya, Lala sedang bersamaku." Lalu Rino pun memberitahu Lala bahwa Yudis menelponnya. Mendengar hal itu, Lala pun jadi terkejut. Alhasil dia pun langsung melihat handphonenya. Lalu dia pun keluar ke ruangan untuk menelpon Yudis. Tiba-tiba Yudis sudah ada di depan matanya. Sontak saja Yudis pun marah kepada Lala dan dia pun pergi meninggalkan Lala. Scene berpindah di dalam mobil. Saat itu Yudis sedang menyidak Lala. Lala pun berkata kepada Yudis kalau Rino itu hanya teman dan tidak memiliki hubungan apa-apa. Lalu tiba-tiba Rino menelpon untuk memberitahu kalau dompet Lala ketinggalan. Tapi Lala tidak mau mengangkatnya. Alhasil Yudis pun memaksa Lala untuk mengangkat telepon dari Rino. Lala pun hanya berkata kepada Rino kalau dompetnya diantar saja ke rumah. Scene berpindah di rumah Lala. Saat itu Yudis sedang mengawasi Lala di depan rumahnya. Lalu tiba-tiba datanglah Rino yang mau mengantarkan dompetnya. Sontak saja melihat Rino datang, Yudis pun langsung menghampirinya. Untung saja Rino memang mau mengambilkan dompetnya Lala saja. Lalu Yudis pun mengetuk pintu rumah Lala dan dia mencoba meminta maaf karena dia sudah salah sangka dengan Rino. Tapi Lala tidak mau membukakan pintu untuk Yudis. Hari berganti hari. Saat itu terlihat Lala sedang pergi ke diskotik bersama dengan Rino dan Ega. Lalu tiba-tiba datanglah Yudis yang mencoba untuk bergabung dengan Lala dan teman-temannya. Singkat cerita, Yudis pun mencoba melakukan pendekatan terhadap temannya Lala. Alhasil Yudis pun mengobrol dengan Rino dan Ega. Lalu setelah itu Lala pun mabuk berat dan dia diantar pulang oleh Yudis menggunakan mobilnya. Dan terlihat ada Rino yang mengawasi dari depan. Alhasil mereka pun berjalan beriringan. Tapi terlihat Rino khawatir dengan Lala karena saat itu dia sedang mabuk. Lalu Rino pun mencoba mengirim pesan ke Lala yang isinya, "Gue selalu ada kalau kamu lagi ada masalah dengan Yudis." Melihat isi chatan Rino seperti itu, Yudis pun jadi emosi. Alhasil dia pun menerbang motornya Rino. Singkat cerita, keesokan harinya saat di sekolah terlihat tangan Rino patah dan wajahnya hancur karena ditabrak oleh Yudis semalam. Tapi sepertinya Rino tidak mengetahui kalau yang menabrak dia adalah Yudis. Scene berpindah di rumah Lala. Saat itu ayah Lala berpesan kepada Lala kalau dia akan pergi beberapa hari karena ada urusan sedikit. Dan dia berkata kepada Lala untuk tidak berbuat macam-macam dengan Yudis di rumahnya. Mendengar hal itu, Lala pun meresponnya dengan baik. Scene berpindah di rumah Yudis. Saat itu Lala mau main ke rumah Yudis. Tapi saat Yudis melihat Lala, dia pun jadi panik, takut kalau sampai mamanya tahu. Alhasil mama Yudis pun mengetahui kedatangan Lala. Sontak saja mama Yudis tidak begitu merespon kedatangannya Lala. Lalu Yudis pun mengajak Lala untuk pergi mengobrol dengannya. Singkat cerita, mereka berdua sedang membahas masalah kuliah mereka nanti. Yudis ingin Lala kuliah di Unpad supaya nanti bisa bertemu dengan Yudis karena Yudis kuliah di ITB. Tapi Lala belum bisa memberikan kepastian dia akan kuliah di mana. Lalu scene berpindah di rumah Lala. Saat itu Yudis sedang makan bersama dengan ayah Lala. Singkat cerita, Yudis memohon kepada ayahnya supaya nantinya Lala kuliah di Bandung saja dan Yudis bisa mengawasinya. Mendengar hal itu, ayah Lala tidak setuju karena dia sendirian di rumah kalau sampai Lala kuliah di Bandung. Keesokan harinya terlihat semua murid sedang bergembira melihat hasil kelulusan. Tiba-tiba Yudis menghampiri Lala dan mendapati kalau Lala tidak jadi melamar di Unpad. Melihat hal itu, Yudis pun jadi marah dan dia pun membentak Lala. Lala pun berkata kepada Yudis kalau dia tidak tega untuk meninggalkan ayahnya sendirian di Jakarta karena ayah Lala cuma punya dia. Mendengar hal itu, Yudis pun jadi tambah marah dan dia mencoba untuk mencekik Lala. Untung saja Yudis masih sadar dan dia pun melepaskan tangannya itu. Melihat hal itu, Lala pun jadi takut kepada Yudis dan dia pun pergi meninggalkan Yudis. Terlihat Yudis menyusul Lala sampai ke rumahnya dan berkata kepada Lala kalau dia tidak ingin putus. Lala pun tetap ingin putus dengan Yudis. Hari berganti hari, kehidupan Lala dengan Yudis pun jadi hampa.
Sampailah di mana saat itu Lala mencoba untuk menghampiri Yudis di rumahnya. Tiba-tiba ada Mama Yudis dan Lala pun bersembunyi di dalam lemari. Singkat cerita, Yudis pun memohon kepada mamanya supaya dia bisa kuliah di Jakarta saja. Mendengar hal itu, Mama Yudis pun murka dan memukul Yudis. Setelah itu, Yudis pun mencoba mengajak Lala untuk kabur dari rumah. Alhasil mereka pun pergi dengan menggunakan mobil. Saat di minimarket, mereka dikeroyok oleh seseorang. Alhasil mata Lala pun jadi bengkak ditendang oleh orang itu. Keesokan harinya, melihat Lala yang jadi menderita, Yudis pun tidak tega dan dia berkata kepada Lala untuk mengurungkan niatnya untuk kabur dari rumah. Tapi apa daya, Lala tidak mau pulang ke rumahnya. Alhasil Yudis pun mencoba untuk meninggalkan Lala di toilet pom bensin. Saat Lala masuk ke kamar mandi, Yudis pun pergi meninggalkannya. Semenjak kejadian itu, Lala dan Yudis pun berpisah dan mereka tidak bertemu lagi. Di akhir film terlihat Lala sedang lari pagi. Tiba-tiba di depan Lala ada seorang laki-laki dan ternyata dia adalah Yudis. Melihat itu adalah Yudis, Lala pun langsung berlari meninggalkannya. Dan film pun selesai, teman-teman.